Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek Tak luput ya. di dasar laut. di kota. Persoalan sampah Warga Sebagian besar sampah masih bercampur dan belum terkelola dengan baik. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS 2021, Indonesia menghasilkan 66 juta ton sampah plastik per tahun. Dan sampah organik yang dihasilkan jumlahnya mencapai 20,93 juta ton per tahun menurut data lingkungan PBB UNEP tahun 2021. Data tersebut menjadikan Indonesia sebagai penghasil sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Dan menurut data fakta sampah makanan di Indonesia, Indonesia menempati peringkat kedua negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia setelah Arab Saudi. Berat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton per tahun. Dapat kita bayangkan, jika 13 juta ton sampah dapat menghidupi lebih dari 28 juta orang. Di Jakarta sendiri dari 7.000 sampai 7.500 kg sampah yang dibawa ke TPST Bantar Gebang, 53,75%-nya adalah sampah organik atau sampah sisa makanan. Bisa kita lihat dari diagram pie berikut bahwa sampah organik lebih mendominasi dari sampah lainnya. Sampah organik merupakan sampah yang mudah busuk sehingga menciptakan lebih banyak gas metana. Gas metana sendiri berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca di mana gas metana 23 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Hal tersebut tentu memiliki dampak negatif yang sangat merugikan ekonomi, menyebabkan kelangkaan air dan lahan, merusak keanekaragaman hayati, serta memicu pemanasan global. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa masalah sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Di Indonesia masalah sampah semakin memburuk setiap tahunnya. Jumlah sampah terus meningkat dengan cepat, mencemari lingkungan dan mengancam kehidupan kita. Sungai-sungai yang dulu jernih kini dipenuhi oleh sampah plastik, bahkan hutan-hutan kita menderita karena tumpukan sampah yang tak terurai. Udara yang kita hirup pun kini tercemar oleh asap pembakaran sampah. Lalu apa solusinya? Dengan semakin banyak individu dan komunitas yang peduli dan bertekad untuk membuat perubahan, kita juga perlu memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kita, dimulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mendukung inovasi ramah lingkungan. Selain itu, kami dari tim Fibonacci 1 telah berhasil menghasilkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan ini. Dengan bangga, kami mempersembahkan Green Vision, sebuah chatbot cerdas yang berperan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Green Vision adalah chatbot yang dapat membantu masyarakat dalam mengenali jenis sampah dan memberikan informasi yang relevan mengenai pengelolaan serta kampanye pelestarian lingkungan yang sedang berlangsung. Dengan bantuan Green Vision, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi jenis sampah serta mengetahui cara yang benar untuk mengolahnya. Di sini terdapat logo dari aplikasi kami yang bernama Green Vision dan terdapat 4 menu yang terdiri dari Home, Anggota, Chatbot, dan Predict. Selain itu, terdapat juga fitur untuk memainkan background musik. Dengan fitur ini, pengguna dapat memainkan background musik saat menjelajahi website kami. Kemudian, saat kita mengklik menu anggota, maka akan menampilkan anggota tim dari Fibonacci 1 yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan proyek website ini. Di antaranya ada Ramdan Kurnia dari Universitas Dharma Persada, Tri Febrianto dari Universitas Dharma Persada, Nursyifa Zahra Adaraini dari Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara, Desiana Elsa Emilia dari Universitas Dharma Persada, dan Fitria Herawati dari Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Selanjutnya, terdapat deskripsi singkat mengenai chatbot Green Vision. Setelah itu, kita dapat beralih ke menu chatbot. Di sini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan memasukkan input untuk mengajukan pertanyaan, kemudian tekan enter dan chatbot akan memberikan jawaban yang sesuai atas pertanyaan yang diajukan sebagai berikut.
Kemudian di bagian menu predik, pengguna juga dapat memasukkan foto sampah yang ingin diketahui termasuk ke dalam jenis sampah organik atau recycle dengan klik browse, kemudian upload foto. Lalu, fitur ini akan menganalisis jenis sampah yang diupload, lalu menampilkan hasil yang sesuai dengan kriteria sampah yang ditentukan. Perubahan itu nyata. Dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, setiap langkah yang kita ambil, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, akan membawa dampak perubahan yang sangat besar. Sampah memang masalah yang rumit, tetapi bukan berarti tak bisa diatasi. Dengan tekad dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan perubahan yang nyata. Mari kita jadikan Indonesia sebagai contoh negara yang berkelanjutan, di mana lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak bagi setiap warga negara.